타산인 아닙니다. Kali ini Mainnet akan membahas drama Korea yang berjudul The Fairy Price 2. Tanpa berlama lagi, episode 6, Markyu, mari kita review. Hong-sik tak bisa mengalihkan pandangannya pada Kyung-sun. Ia benar-benar dibuat jatuh cinta. Kyung-sun pun merasa tak nyaman dengan tatapan itu. Kenapa sih semua orang jatuh cinta padanya? Kyung-sun GR sekali karena ditaksir oleh Hong-sik. Dan sudah kena pukul, tapi Chedo tak gentar. Ia masih mendatangi polisi bersikeras jika memang ada yang tak beres dengan pabrik cemilan itu. Tak lama Dekan pun datang dan akhirnya Chedo pun diskors. Ia dilarang keluar seminaris dan akan disidang. Dan bingo! Oh, kamu ketahuan. Perkelahian pun akhirnya tak terelakkan lagi. Tapi yang dicari malah kabur. Namun begitu, Hail menyita narkoboynya. Lalu memakaikan kain keramat ke para preman muda itu yang membuat mereka seketika pingsan. Dan Dohun pun akhirnya melihat video anak buahnya yang viral itu. Sedangkan Hong-sik lalu diberitahu jika narkoboynya sudah diambil si pastor. Hail dan yang lainnya menyimpan narkoba itu di tempat yang aman. Dan Nam Dohun pun kesal di saat genting ini, tapi para anak buahnya malah bersembunyi karena video viral mereka itu. Dohun pun juga ternyata diajak ke sarangnya Hong-sik. Sudah semakin akrab saja ini dua partner in crime. Dan sepertinya Hong-sik sudah biasa lah dengan ganjalan seperti itu. Ia lalu meminta anak buahnya untuk segera mengemasi lagi narkoboy mereka. Jadul laporan ke Hail dan meminta Hail untuk memeriksa si Ajuma. Dan benar saja kan, si Ajuma sudah tiada. Wajahnya sudah berubah dan mulai membengkak. Polisi pun segera dipanggil. Jadul pun buru-buru datang setelah mendengar kabar itu. Ia menangis pilu. Namun polisi menerangkan tak ada yang aneh. Itu hanya murni meninggal karena usia. Tak perlu diautopsi segala. Tapi ternyata polisi itu sudah diberi perintah oleh Nam Dohun sebelumnya. Hail pun merasa janggal dengan kematian si Ajuma. Ia bersikeras bahwa otopsi harus dilakukan, tapi polisi korup itu pun kekeh tak akan ada otopsi. Hail jadi terpancing emosinya. Hail pun marah besar. Ia akan menginspeksi pabrik. Sedangkan di kapal, semua sedang mengemasi narkoboy mereka. Tapi tiba-tiba sirine polisi terdengar. Yang datang ternyata adalah Satgas Narkoba Khusus Kepolisian Seoul. Segera mereka menyergap tempat itu. Tapi ternyata yang ditemukan hanya sejenis bahan obat saja. Tak ada apa-apa di kapal itu. Dan selagi penggerebekan itu terjadi, Hong-sik mengawasi dari kejauhan. Ia sungguh percaya diri dan Hail pun diam-diam ada di sana menyaksikan itu semua. Dan Nam Dohun pun kesal karena ternyata mobilnya ditempeli alat pelacak. Kini kapal markas besar mereka terekspos, tapi Hong-sik mah santai. Karena kapal terbengkalai itu hanyalah kedok. Bahkan anjing pelacak sekalipun tak bisa melacak keberadaan narkoboy di kapal mereka. Karena mereka telah menciptakan aroma yang bisa menghilangkannya dari indera penciuman anjing. Genius sekali. Tim sedang berkumpul menyambut kedatangannya Yohan dan Song-sak. Sedangkan Jaeon pun berkenalan dengan mereka. Lalu mendapat panggilan dari Hail. Hail sungguh sangat serius kali ini dan akhirnya setelah dicek, benar saja. Narkoba yang sempat mereka curigai dan mereka ambil memang bukanlah narkoboy asli. Hail pun lanjut membawa timnya menyelinap melihat kapal misterius itu. Dan seperti biasa, mereka mah heboh. Lantas sengaja Yohan dan Gozayev malah terekspos. Dan akhirnya berpura-puralah Gozayev jadi zombie. Kamar Kyung-sun benar-benar horor. Tampak ada seseorang di sebelahnya. Kyung-sun pun sampai tak bisa tidur nyenyak. Dan sungguh aneh karena para polisi bersikukuh membawa jasadnya si Ajuma. Jedo dan Hail yang baru saja datang tentu melarang dan ujungnya mereka lah ditembak setrum oleh polisi itu. Jadi langsung hebohlah tempat itu. Dan diam-diam selalu saja ada ibu misterius yang memata-matai.